Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kasih dan berkat-Nya telah menyertai kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Yang terhormat Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Orang penting berangkat pergi, gayanya keren seperti marmut. Good morning, selamat pagi, jumpa lagi dengan saya yang imut. Perkenalkan, nama saya Reva Angelika Turnip dengan NPM D1A023012, Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Video ini saya buat sebagai tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penting terutama bagi para mahasiswa, yaitu sistematika penulisan laporan penelitian. Teman-teman sekalian, tahu gak sih apa saja jenis penelitian? Nah, jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki suatu rumusan masalah yang diangkat, terdiri dari 3 jenis, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan gabungan yang pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistematika penulisan proposal penelitian kualitatif. Mari kita bahas bersama. Penelitian kualitatif, bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Pada latar belakang ini menjelaskan topik umum yang dikaji, menjelaskan penting objek yang dikaji berdasarkan teori, penelitian relevan dan kebijakan, menjelaskan hasil observasi masalah atau potensi, dan memetakan hasil penelitian relevan dari jurnal. Yang kedua, ruang lingkup penelitian. Pada ruang lingkup penelitian berisi batasan masalah yang menggambarkan sejauh mana cangkupan penelitian tersebut. Yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisi pernyataan yang mengidentifikasi permasalahan atau pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan mengapa penelitian ini dilakukan dan apa yang ingin dicapai. Yang kelima, manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian ada 2 manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pemaparan tentang kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan atau praktis. Yang terakhir, yang keenam, adanya definisi istilah. Bab 2, landasan teori. 1. Teori yang digunakan. Landasan teori adalah pernyataan yang disusun secara sistematis dan memiliki variabel yang kuat. Landasan teori biasanya teori-teori dan hasil penelitian, di mana teori dan hasil penelitian digunakan sebagai kerangka teori penelitian untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Yang kedua, penelitian relevan. Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh seseorang dan mendapatkan hasil yang valid sesuai dengan judul dan tujuan penelitian. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian ini menjelaskan tentang metode pendekatan atau desain penelitian keseluruhan yang akan digunakan untuk studi kualitatif, yang berisi fenomenologi, teori, studi kasus, etnografi, metode historis. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Nah, di sini menjelaskan atau ketentuan durasi penelitian, kalian berapa lama, mendeskripsikan konteks geografi dan sosial dan di mana penelitian tersebut dilakukan. Yang ketiga, data dan sumber data penelitian. Diskusikan jenis data yang akan dikumpulkan seperti wawancara, observasi, dokumentasi.
Setelah itu, identifikasi sumber dari mana Anda akan mengumpulkan data seperti peserta, dokumen, arsip, dan lainnya. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi pada metode kualitatif. Yang kelima, instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian, data utama penelitian kualitatif ini adalah wawancara, lembar observasi, dokumentasi. Jadi, instrumen utama penelitian kualitatif ini adalah si penulis itu sendiri. Peneliti betul-betul harus bisa menguasai data-data apa yang perlu untuk menjawab persoalan dalam penelitian tersebut. Jadi, si penulis harus membuat pedoman wawancara sehingga waktu di lapangan kita tahu arahnya. Apa yang harus dikumpulkan datanya ketika di lapangan terjadi sesuatu di luar pedoman wawancara. Ya, disinilah kita harus mendalami apa yang tidak tertulis di dalam panduan wawancara. Nah, di situ kemampuan si penulis sebagai instrumen utama untuk menggali informasi lebih lanjut harus sesuai dan memiliki kemampuan yang baik. Yang keenam, uji keabsahan data. Uji keabsahan data kita dapat melakukan beberapa langkah, antara lain yang pertama, triangulasi, yaitu gunakan lebih dari satu metode pengumpulan data atau sumber data untuk mengkonfirmasi temuan Anda mencakup wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Yang kedua, reflektivitas, pemikiran terbuka terhadap posisi dan perspektif penelitian dan pengaruh mereka pada interpretasi data. Pertimbangkan efek posisi dan karakteristik pribadi penelitian terhadap temuan. Yang ketiga, verifikasi pair, melibatkan rekan sejawat atau ahli kualitatif lain dalam analisis data atau interpretasi untuk memastikan keakuratan dan ketepatan temuan. Yang keempat, member check, yaitu mengembalikan temuan kepada partisipan atau informan untuk memverifikasi apakah hasil penelitian mencerminkan pengalaman atau pandangan mereka dengan benar. Teman-teman sekalian, penting diingat dalam penelitian kualitatif keabsahan lebih terkait dengan ketetapan dan ketelitian interpretasi daripada statis atau generalisasi. Yang ketujuh, teknik analisis data. Teknik analisis data ini dapat berupa yang pertama, reduksi data, yang kedua, display data, yang ketiga, interpretasi, yang keempat, kesimpulan. Bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian, jawab sesuai rumusan masalah, sampaikan hasil penelitian berupa uraian, tabel, dan gambar, dan ingat jangan dikomentari dahulu. Yang kedua, pembahasan. Bandingkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian relevan disertai data penelitian sehingga diperoleh novelty. Bab 5, penutup. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan ini berisi jawab sesuai jumlah rumusan masalah dan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. 2. Saran-saran disesuaikan dengan manfaat praktis, khususnya saran untuk penelitian lanjutan. Selanjutnya, daftar pustaka. Sesuaikan dengan yang dikutip, diisi, dan sebaliknya format bisa berupa apa, MLA, IEEE, Van Voucher, dan Chicago. Dan yang terakhir, lampiran. Pada lampiran ini berisi instrumen penelitian data, penelitian yang diperoleh, dan proses analisis data. Baik teman-teman sekalian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Hidup terasa sepi tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena yang berlebihan itu pesan saya ke dia.